Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Teman-teman kalau perhatiin lintasan kereta api, pasti selalu ngelihat ada batu-batu kerikil di bagian bawah rel kereta yang dilewatinya kan? Itu sengaja ditaruh di sana apa cuma hiasan doang? Soalnya bentuknya selalu berantakan kayak gak kesusun rapi gitu kan? Nah, buat yang pengen tahu jawabannya, langsung aja kita bahas ya guys. Hai, gue Andre dari Calon Sarjana dan inilah fungsi batu pada rel kereta api yang gak banyak diketahui oleh orang-orang. By the way, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Kalau kita ngelihat sekilas, rasa-rasanya batu-batu yang ada di rel kereta ini tuh kayaknya emang cuma buat hiasan doang ya. Nah, buat yang nggak tahu, struktur batuan seperti ini tuh nggak cuma ada di Indonesia doang guys. Negara lain pun pasti ada juga batu kayak begini. Ya, ternyata batuan itu bukan cuma kerikil biasa. Dalam dunia perkeretaan, batu-batu ini disebutnya sebagai balas. Ya, ini memang sengaja ditaruh di bawah bantalan atau jalur kereta. Ketinggiannya beda-beda ya, dimana tergantung lokasi geografis tempat rel itu berada. Tapi bukan berarti semua batunya itu bisa kita taruh di sana. Batu-batunya harus memiliki tepi bergerigi, sehingga waktu diletakkan secara tidak beraturan tetap bisa mengunci satu sama lain. Kebayang nggak tuh kalau pakai batu halus? Udah pastilah saat dikasih tekanan kereta, bebatuannya bisa tergelincir dan bikin relnya malah bisa amblas juga. Nah, itu kan kriterianya ya. Cuma pertanyaan utamanya nih guys, fungsinya tuh apa sih? Ada beberapa nih teman-teman. Pertama, untuk menjaga bantalan rel tetap stabil ya. Jalur kereta ini kan dilewatin sama kereta yang beratnya itu bisa lebih dari 600 ton setiap harinya. Nah, peran dari batuan ini penting banget karena saat ada tekanan kereta yang berat, balas ini akan menjaga bantalan relnya supaya nggak bergerak berlebihan. Makanya batuannya tuh harus kasar supaya satu sama lainnya bisa tetap ngunci. Selain itu juga fungsinya mirip nih seperti per di mobil yang mana akan menyerap getaran yang ditimbulin dari kereta yang bergerak. Efeknya apa? Ya sudah pasti guys, bikin nyaman para penumpangnya lah. Coba aja bandingin naik kereta di jalanan yang ada batunya begini sama yang nggak ada batunya sama sekali. Beda rasanya deh. Nah, kalau ngomongin kenyamanan, yang harus diperhatiin ya bukan cuma penumpang, tapi para penduduk di luar kereta. Soalnya guys, kereta itu kan sering banget ya lewat di daerah yang banyak perumahannya juga. Ya, gunanya dari batuan ini untuk menyerap suara dari roda kereta dengan besi yang ada di relnya. Ya, meskipun masih berisik, tapi kalau nggak ada bebatuan ini sama sekali ya suaranya jauh lebih kencang lagi teman-teman. Oh iya, ada lagi nih lupa gue jelasin. Di antara batuan ini kan ada rongga antara batu satu dengan yang lainnya kan? Nah, rongga-rongga tersebut guys punya fungsi yang nggak kalah penting, yaitu mendistribusikan beban jadi lebih merata. Karena lagi ngomongin jalur kereta, gue punya fakta menarik nih buat kalian semua. Tahu nggak sih teman-teman, kalau rel kereta itu di bagian batasan relnya nggak dipasang rapet-rapet. Jadi kayak ada spasinya gitu loh. Nah, ada yang tahu kenapa? Gue kasih waktu 5 detik ya buat kalian semua menjawabnya di kolom komentar. Nah, jawabannya guys, karena bahan rel itu adalah baja. Jadi nanti saat musim panas atau matahari lagi terik, relnya tuh bakalan memuai dan juga jadi lebih panjang. Guna spasi itu supaya rel keretanya tuh nggak nabrak waktu memuai. Nah, bebatuan si balas ini juga punya fungsi menjaga ekspansi relnya tetap minimal sehingga jalur keretanya tetap aman. Ngomongin musim panas udah. Pertanyaannya sekarang, kalau di musim hujan, batuan ini tuh ada fungsinya nggak sih? Ya jelas ada teman-teman. Batuan ini guys memastikan kalau relnya nggak kerendam sama banjir. Balas yang berongga ini fungsinya mirip sama drainase air sehingga airnya tetap mengalir ke bawah dan nggak bikin genangan di sekitar bantalan relnya. Terus yang terakhir adalah balas ini guys mencegah tumbuhan liar muncul di rel kereta api. Pohon mana coba yang bisa tumbuh di batuan kan? Ya, dengan tidak adanya tumbuhan, rel kereta pun jadi jauh lebih hemat perawatan. Seperti yang teman-teman tahu, rumput liar kan cepet banget tumbuhnya tuh. Kalau setiap hari harus dibersihin sama petugas khusus, biayanya pasti bakal membengkak kan? Lagian mending kalau rumput doang. Kalau yang tumbuh tiba-tiba pohon yang akarnya kuat gimana? Posisi rel kereta apinya bisa aja ikutan berubah kan? Malah jadi bahaya banget tuh guys. Ya, sekarang pertanyaannya, berarti batu-batu ini nggak butuh perawatan sama sekali gitu? Ya tetap perlu guys. Balas juga memerlukan pemeliharaan dan juga pembersihan secara berkala ya. Bahkan terkadang batu-batu ini diganti tuh dengan pecahan batu yang baru. Baru tahu ya kalian?
Ya, kalau teman-teman dapat ilmu baru, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya. Oh ya, inget deh, jangan diambil-ambilin lagi guys batu-batu yang ada dalam kereta api, oke? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.